40 Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan proses intranatal atau proses pertolongan persalinan. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, di sini ada satu set partus steril yang di dalamnya terdapat 2 buah handscoon steril, kemudian ada kasa, lalu ada kapas alkohol, kemudian ada 1 buah pinset anatomis, lalu ada 1 buah gunting episiotomi, kemudian ada 2 buah klem, lalu ada 1 buah gunting tali pusat, dan juga setengah kohot. Selanjutnya ada cairan DTT, kemudian ada cairan klorin, lalu ada 1 buah klem tali pusat, kemudian ada 1 buah spuit 3 cc, kemudian ada 1 buah fetal doppler. Jika tidak ada fetal doppler, maka bisa digantikan dengan monoaurel. Selanjutnya ada jelly, lalu ada 1 buah penghisap lendir, kemudian ada 1 buah tetes mata, lalu ada 1 ampul oksitosin. Selanjutnya ada 3 buah bengkok, kemudian ada 2 buah baskom yang berisi cairan DTT dan juga cairan klorin, kemudian ada 1 wadah untuk plasenta, lalu ada 1 buah kain bersih, kemudian ada pakaian bayi dan juga pakaian dari ibunya. Selanjutnya di sini ada underwear dan juga alat pelindung diri. Untuk alat pelindung dirinya sendiri di sini ada 1 buah apron, kemudian ada 1 buah goggle, lalu juga ada 1 buah penutup kepala, kemudian ada 1 buah masker, dan juga 1 pasang boot. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek tanda-tanda persalinan atau tanda-tanda kala 2. Tanda-tanda kala 2 yang pertama adalah terlihat ibu seperti ingin mengejar, kemudian yang kedua perineum terlihat menonjol, dan yang ketiga adalah kepala bayi sudah terlihat dan berada di dasar panggul. Selanjutnya adalah memasukkan spuit dan juga klem tali pusat ke dalam set partus steril, dan tak lupa untuk mematahkan ampul. Langkah selanjutnya adalah memakai apron dan juga tak lupa untuk mencuci tangan. Selanjutnya adalah mengisi cairan oksitosin ke dalam spuit 3 cc menggunakan sarung tangan steril.
Selanjutnya adalah mendekatkan peralatan kepada pasien dan juga melakukan rupa hygiene. Untuk langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dalam untuk memeriksa serviks, porsio, molase, dan juga persentase janin. Dan tak lupa untuk melihat apakah ketubannya masih utuh atau tidak. Selanjutnya adalah mencuci tangan dan juga melepaskan handscoon di cairan klorin. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin. Namun sebelum dilakukan pemeriksaan DJJ, terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan Leopold untuk mengetahui posisi punggung janin. Ya, alangkah baiknya kita menggunakan jeli pada Doppler pada saat pemeriksaan DJJ. Pemeriksaan DJJ dilakukan selama 1 menit full dan melihat dari nilai normal dari DJJ-nya sendiri yaitu berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Dan untuk selanjutnya adalah memberitahukan kepada pasien dan juga keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap dan beritahukan kepada ibu jika ada kontraksi maka bisa untuk memijat. Untuk langkah selanjutnya adalah meletakkan kain bersih dan juga handuk di perut ibu, kemudian letakkan underpad dan tak lupa untuk memakai APD.
Selanjutnya adalah instruksikan ibu jika sudah mulai kontraksi, maka ibu bisa untuk mulai mengejan. Ibu, jika sudah ada kontraksi, ibu bisa untuk mengejan ya bu. Iya bu, dorong bu. Iya bagus, lagi bu. Oke, lagi bu. Iya. Oke, bagus bu. Oke, jika sudah kepala sudah mulai terlihat, maka bisa bersihkan hidung bayi. Dan juga periksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Oke, jika tidak ada, maka ibu bisa untuk diinstruksikan untuk terus mengejan. Ya bu, lagi. Dan tunggu putaran secara spontan faksi luar pada bayi. Oke, tarik ke atas dan juga ke bawah untuk melahirkan bahu kanan dan juga bahu kiri dari bayi. Mulai. Setelah bayi lahir, lakukan pemeriksaan sepintas pada bayi seperti gerakan pada bayi, menangis, nafas dan juga terlihat adanya sianosis ataupun tidak pada kulit bayi. Ya, untuk langkah selanjutnya adalah lakukan pemeriksaan kembali pada uterus untuk melihat apakah ada bayi kedua atau tidak. Dan jika tidak ada, maka berikan cairan oksitosin, diinjeksikan di bagian sepertiga paha distal lateral sebanyak 10 unit. Bu, saya akan menyuntikkan cairan oksitosin ya bu ya, agar kontraksi ibunya baik. Sebelumnya kita aspirasi terlebih dahulu, lalu kita injeksikan. Untuk selanjutnya, setelah kelahiran bayi selama 2 menit, maka lakukan pengguntingan tali pusat. Pengguntingan tali pusat dilakukan untuk yang pertama ini dilakukan klem yang pertama pada jarak 3 cm pada pusat bayi. Kemudian di klem kembali dengan jarak 2 cm dari klem pertama. Kemudian, lakukan pengguntingan atau pemotongan di antara 2 klem dan tak lupa untuk meletakkan tangan kita di antara klem tersebut. Lalu kita lakukan pemotongan. Untuk selanjutnya, jangan lupa pasang klem tali pusat pada bayi, kemudian lakukan skin to skin pada bayi dan juga ibunya untuk dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Ibu, kita lakukan IMD ya bu ya, skin to skin. Kemudian berikan topi pada bayi. Ya, untuk selanjutnya adalah kita persiapan untuk melahirkan plasenta. Yang pertama adalah dekatkan klem ke dekat perineum dari ibu dengan jarak 5-10 cm. Kemudian instruksikan ibu, jika sudah mulai ada kontraksi, ibu bisa untuk segera mengejan. Bu, jika sudah ada kontraksi, ibu bisa mengejan ya bu ya. Ya, ibu bisa untuk mengejan. Iya, tali pusatnya diregangkan, tidak untuk ditarik. Oke, iya bu, ya lagi bu. Oke, lagi bu.
Ya, jika sudah tampak pada vulva, maka segera ambil plasenta dan cek untuk kelengkapannya. Diambil secara memutar. Dan dicek kotilodernya apakah lengkap atau tidak. Kemudian cek pada perineum ibu apakah terdapat laserasi atau tidak dan lakukan dep pendarahan pada perineum ibu. Untuk selanjutnya, lakukan masase pada uterus ibu dan secara sirkuler dengan posisi tangan yang seperti ini. Lakukan secara sirkuler dan bisa untuk beritahu keluarga dan ajarkan untuk cara melakukan masase pada ibu. Kemudian lakukan pemeriksaan antropometri pada bayi, meliputi berat badan bayi dan juga panjang badan bayi. Untuk selanjutnya adalah pemberian salep mata, vitamin K, dan juga imunisasi hepatitis B. Lalu setelah 1 jam, berikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan bayi secara intramuskular anterolateral. Untuk selanjutnya adalah bersihkan ibu dan juga area sekitar ibu dengan cairan DTP dan lakukan evaluasi pada underpad. Evaluasi dilakukan untuk melihat jumlah perdarahan yang terjadi pada ibu. Jika underpad penuh, maka kurang lebih perdarahan sekitar 500 cc. Untuk selanjutnya, pakaikan pakaian dalam ibu dan juga evaluasi respon dari ibu. Ibu, saya pakaikan dulu celana dalamnya ya Bu ya. Kemudian pakaikan kain bersih untuk menutupi ibu. Kemudian evaluasi respon ibu dan tanyakan bagaimana perasaannya. Ibu, bagaimana perasaan ibu sekarang? Alhamdulillah udah lega, udah senang, udah lega. Alhamdulillah ya Bu ya. Nanti 15 menit kemudian saya datang kembali ya Bu ya untuk mengecek tanda-tanda vital ibu dan juga tanda-tanda vital dari bayinya. Untuk tahap terakhir adalah membereskan peralatan dan melepaskan APD serta tak lupa untuk mencuci tangan.
Untuk selanjutnya adalah pengisian patograf. Kemudian setelah pengisian patograf, jangan lupa untuk monitor ibu dan juga bayi selama 15 menit pada jam pertama dan selama 30 menit pada jam kedua. Sekian video terkait dengan proses intranatal atau proses pertolongan persalinan. Semoga videonya dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.